Dalam kitab Galatia pasal yang kelima dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Sampai situ dulu kita bahas. Tolong colek yang di samping kanan. Kalau masih saudara, bilang sabar. Lalu balas, lu juga sabar dong. Kan gitu kan? Sabar. Kenapa kita harus mengulang kata sabar ini? Karena sabar itu adalah buah roh. Salah satu karakter yang unggul yang pernah diperagakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Andaikan dia tidak sabar menunggu, menuntun yang namanya margiot butar-butar yang berdiri di depan ini, mungkin saya sudah dipermak, dimasukin karung, dibejek-bejek begitu ya, buang ke kali. Ikan pun mungkin berkata, margiot, ogah najis gua makan itu. Mungkin ikan pun akan berkata. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang agung, pencipta langit dan bumi, sabar. Coba kita nyanyi dulu. Coba. Sabarnya Tuhan menghadapiku, amin, menuntun di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabar banget ya. Sabarnya Tuhan, beriku hajaran, beriku hajaran, amin. Bapak Ibu, Tuhan begitu sabar, ternyata sabar banget. Tuhan begitu sabar terhadap saudara dan saya. Nanti kita akan belajar mengapa dia begitu sabar terhadap saudara. Mengapa dia begitu sabar terhadap saya ini. Mungkin bagi saudara saya nggak berarti dulunya. Mungkin bagi orang lain saudara nggak ada artinya. Saya mau bilang, bagi orang lain mungkin engkau nggak berarti. Tapi saya mau katakan, kalau engkau masih mendengarkan firman Tuhan hari ini, Tuhan sedang sabar menanti engkau, mendidik, mengukir engkau, didesain hidupmu sampai menjadi bongkahan berlian yang mahal. Amin. Baru tahu saya ternyata berlian itu nggak indah kalau nggak diukir, di motif, di cuttingnya bagus. Kebetulan ada sahabat kita di sini ahli seni, gitu ya. Selamat datang Pak Mario. Itu Pak Mario ahli seni. Itulah ya. Saya belajar diskusi kemarin. Oh iya ya. Berlian yang bernilai mahal sekalipun ternyata tidak akan pernah menjadi indah tanpa diukir, tanpa diasah, tanpa dibentuk, di-cutting, dipotong dengan tepat. Dan yang melakukannya harus penuh dengan, baca sama-sama, sabar. Kesabaran adalah barang langka saat ini. Unik. Di era yang serba instan, sulit kita menemukan satu karakter yang namanya sabar. Itu sebabnya minggu yang kemarin, 2 minggu yang lalu, saya menjelaskan, kadang-kadang kita pengen instan, cepat kalau boleh. Tetapi kalau kita belajar di cara Tuhan, mendesain, membentuk kita, mengarahkan kita, seringkali Tuhan izinkan kita berada dalam proses, diproses, dan butuh waktu.
Bapak Ibu Saudara, saya harus ulang kembali. Kalau saudara merasa saudara diproses, ada di padang gurun, diproses oleh Tuhan, ingatlah. Mungkin engkau berkata, susah Pak Pendeta, sakit Pak. Pak Pendeta sih nggak mengalami seperti yang kualami. Pak Pendeta mah enak-enak aja, selalu ditolong Tuhan. Saudara yang ngomong gitu. Saya dan istri seringkali bergumul dulu. Sekarang juga. Seringkali dalam kesepian kami merintih, menangis di hadapan Tuhan. Tetapi tertawa di hadapan saudara. Halo? Sampai saya mendapat satu inspirasi dari Tuhan. Tersenyum di hadapan manusia. Menangis merintih di hadapan Tuhan. Saya mengalami. Bapak Ibu Saudara. Tapi ingatlah saudaraku. Kadang-kadang saat Tuhan memproses kita. Membentuk kita. Kadang-kadang sepertinya langkah Tuhan lambatnya minta ampun. Kadang-kadang. Kadang-kadang langkah Tuhan sepertinya telat. Tertinggal Tuhan. Tertinggal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita belajar tentang kesabaran. Kesabaran itu adalah barang langka unik. Di era yang sangat instan ini. Oleh sebab itu. Kalau hidupmu. Tuhan apa ini Tuhan? Aku pengen ini segera berlalu Tuhan. Lalu kita belajar mengintrospeksi diri kita. Harus introspeksi diri. Lalu temukan, Tuhan ini proses atau akibat dari kesalahan saya Tuhan. Kalau itu kesalahan saya Tuhan, saya akan terus berjuang membenahi diri. Belajar untuk lebih baik dalam durasi singkatnya hidup ini. Harus begitu. Jangan juga merasa benar. Kadang-kadang orang menderita bukan diproses Tuhan, tapi dirinya yang masuk ke dalam Tetapi kalau saudara merasa saudara sudah berlaku tepat, berbuat yang baik, kita meneliti diri kita, kita memperhatikan hidup kita, kita bercermin terhadap jalan-jalan yang kita pilih, terhadap kehidupan kita sehari-hari, tapi sepertinya tetap ada padang gurun, padang belantara. Barangkali saudara sedang diproses oleh, maka saudara harus berkata, sabar. Amin. Hal apakah, keadaan-keadaan apakah yang membuat Anda sering hilang kesabaran? Coba koreksi diri kita. Kita menilai diri kita. Kira-kira hal apa sih? Keadaan-keadaan apa sih yang membuat saya, yang membuat Anda sering kehilangan kesabaran? Kita introspeksi diri. Bapak-bapak, di rumah dengan istri, hal apa yang sering membuat hilang sabar? Halo bapak-bapak. Banyak ya? Disuruh Pak. Saya benci Pak disuruh. Saya kan bukan ibu-ibu. Di rumah pekerjaan, ibu yang mengerjakan. Saya kepala rumah tangga, alias bos. Kopi dibuatin. Padahal dia nggak kerja apa-apa. Apa salahnya bapak-bapak buat? Bapak-bapak bilang dulu sekali amin. Amin. Ya apa salahnya? Sekali-sekali buat teh. Wah, kamu lihat istrimu udah lelah dia, mungkin udah keringatan gitu ya. Ngasuh anakmu, apalagi anakmu masih kecil. Wede. Nggak ada habis-habisnya pekerjaan. Lalu sang bapak-bapak yang sudah biasa bekerja di luar sana merasa pulang ke rumah sebagai komandan bos. Iya kan? Bikin kopi. Dia nggak tahu istrinya sudah capek. Pokoknya kopi. Sekali-sekali bapak-bapak buatkan teh manis atau teh hangat buat istrimu. Saya buatin. Tapi Pak udah capek baru pulang kerja. Enggak apa-apa. Demi si buah hati dan kekasih hati. Wah, kan gitu kan? Itu lebih senyum istrinya. Daripada dia sedang itu anaknya. Kopi mana? Kopi mana? Kopi mana? Yang ada apa? Ini anakmu ini. Bawa ini. Bikin sendiri kopimu. Wah, nggak ada apa? Berantem kan? Berantem. Mendingan bapak ini, saya kasih resepnya nih. Bikin aja. Ya kan? Mi, aku
Aku bikin kopi nih, Say. Kamu mau teh nggak? Atau mau kopi juga? Kopi aja biar sama. Manis atau pahit? Apa? Pahit saya. Kan gitu kan. Oh, manis dikit gitu kan. Gitu. Itu lebih baik. Amin, Bapak. Yang berikutnya, pernahkah Anda mengalami akibat ketidaksabaran orang lain? Anda sendiri terluka. Pernahkah saudara mengalami akibat orang lain tidak sabar terhadap saudara? Anda terluka. Coba kita mulai kembangkan konsep berpikir. Itulah sebabnya ternyata tidak main-main kalau sampai buah roh yang keempat dikatakan kesabaran. Orang yang dipimpin oleh roh Tuhan pasti akan menghasilkan buah roh. Amin. Pasti dong. Jadi bapak-bapak yang suka marah, ibu-ibu yang overload marahnya, pasti sedang tidak dipimpin oleh roh. Karena kita perlu introspeksi diri. Hal apa kira-kira akibat ketidaksabaran orang lain? Suami pulang terlambat. Di depan rumah, apalagi setoran kurang. Di depan rumah sudah begini. Apainlah kau di sana lama-lama pulang kau ke rumah? Enggak, saya tahu aja. Emang kau pikir saya enggak pernah keluar rumah? Kau pulang kan jam 4, kok nyampe jam 6? Iya, saya macet. Macet di mana? Di kedai kopi. Iya kan? Langsung wah. Bapak Ibu Saudara, pernah enggak sih saudara dan saya berpikir akibat ketidaksabaran orang lain luka kita buat? Sebaliknya akibat ketidaksabaran saudara, ketidaksabaran Anda melukakan hati orang lain. Karena saudara nggak sabar, orang lain terluka. Tadi saudara yang terluka karena orang lain tidak sabar. Sekarang orang lain yang terluka akibat saudara tidak sabar. Kita introspeksi diri. Saudara tekuni apa yang saudara tekuni kerjakan saat ini. Dari ketekunan tersebut, saudara tidak mudah putus asa. Gagal, Pak Pendeta. Lakukan lagi. Kalau memang saudara merasa itu adalah calling saudara, panggilan saudara, saudara terjun di bidang itu, rasanya nyaman dan itu tepat bagi saudara. Tekuni sampai maksimal, semaksimal mungkin. Kalau boleh saudara perhatikan itu, amati itu, lebih daripada orang menekuninya. Saya percaya hukum natural akan menopang saudara. Tuhan pasti akan berkati. Dengar baik-baik jemaat Tuhan. Jangan saudara pikir yang penting saya berdoa Pak Pendeta, nanti Tuhan berkati. Benar, gak salah berdoa. Tapi Martin Luther, bapak pendiri Kristen Protestan berkata, ora et labora, bekerja dan harus tekun. Orang yang tidak tekun biasanya tidak maksimal. Tekunilah bidang saudara. Tapi Pak, ini sepertinya bukan bidang saya saat ini Pak. Apa yang saya kerjakan? Temukanlah bidang saudara. Pak, saya hanya pedagang kecil-kecilan Pak. No problem. Kembangkan, tekunin itu. Orang yang menekuni bidang tertentu, kalau dia diberkati, orang akan berkata, wajarlah dia diberkati Tuhan. Dia tekun masalahnya. Iya kan? Suatu saat ada satu kisah dalam buku cerita saya pernah baca, seorang bapak punya anak dua. Lalu bapak ini akan memberikan warisan kepada kedua anaknya. Sama warisannya. Nilainya sama. Lalu bapak itu berkata, ini pesan saya bagi kalian anak-anakku. Tolong, jangan pergi kalian ke toko, kalian ke tempat usaha kalian kena matahari. Dan pulang dari tempat usaha toko kalian, jangan juga kena matahari ya. Itu pesan Papa. Hanya itu pesan Papa. Papa nggak akan selamanya lagi di dunia ini. Kita akan berpisah. Iya Pak, kata anak pertama. Yang kedua, iya Pak. Lalu meninggallah papanya. Kedua anak ini mengelola usahanya. Lalu singkat cerita, anak yang pertama usahanya bangkrut. Makin lama makin kusut. Tapi anak yang kedua makin lama makin makmur, makin besar.
Lalu anak pertama protes. Datang ke kuburan. Anak pertama nangis di makam papanya. Papa, saya ngikutin saran papa, tapi saya makin bangkrut. Papa kayaknya salah berikan saran kepada anakmu ini, papa. Nggak adil, papa. Di Garomak itu, apa tahu di Garomak? Di jambak itu rumput. Rumput Jepang yang di kuburannya. Lalu anak yang kedua ngomong, papa, di hadapan Tuhan saya bersyukur. Nasihat papa saya lakukan dan saya semakin diberkati Tuhan. Lalu anak pertama, hah? Gua bangkrut, dia semakin makmur. Lalu diselidikilah, kenapa bisa begitu berbeda? Mendengar pesan yang sama tapi respon berbeda. Lalu selidik punya selidik, ternyata anak pertama ini pergi ke kantor tidak boleh kena sinar matahari. Dia naik taksi. Pakai payung naik taksi. Pulang pun nggak boleh kena sinar matahari. Dia pakai payung naik taksi. Lalu yang satu lagi ternyata responnya beda. Saya nggak boleh kena matahari. Maka dia berangkat sebelum matahari terbit. Dan nggak boleh kena matahari kalau pulang. Dia pulang setelah matahari terbenam. Respon berbeda. Wajar kalau yang satu diberkati Tuhan. Itu hukum natural. Halo Bapak Ibu Saudara. Ayo, tekun. Amin. Tekun. Tidak mudah putus asa. Yang kedua, memandang semuanya adalah kesempatan untuk pemurnian iman kita. Apapun yang saudara geluti, apa yang saudara hadapi, ingatlah bahwa semuanya itu adalah kesempatan. Kesempatan untuk pemurnian. Oleh sebab itu persiapkan diri kita. Semangat dan aktiflah mencari peluang. Next. Allah menggambarkan dirinya panjang sabar. Dibuktikan dia memberikan pengampunan bagi kita. Dia mengampuni kesalahan saudara dan saya. Dia mengampuni pelanggaran kita. Dia mengampuni dosa kita. Di depan kita ada perjamuan kudus nanti akan kita nikmati. Roti dan anggur itu melambangkan cinta kasih Tuhan yang teramat dalam bagi saudara dan saya. Tapi saat saudara nanti memegang roti di tangan kiri, roti di tangan kanan, anggur di tangan kiri, ingatlah suatu tragedi kisah yang agung yang Yesus telah lakukan bagi saudara dan saya. Dan pasti dia punya tujuan yang mulia atas semuanya itu. Lanjut next. Pernahkah kita bertanya? Pernahkah saudara bertanya mengapa Allah menunjukkan kesabarannya terhadap saudara? Nanti saudara mengikuti sakramen perjamuan kudus ini. Artinya ini sesuatu yang sangat sakral. Memang kita lakukan setiap sekali sebulan. Tetapi jangan karena sekali sebulan kita merasa bahwa ini menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga kita kehilangan makna. Itu pun bisa dosa. Saat saudara nanti memegang roti dan anggur di tangan saudara, renungkanlah mengapa Allah menunjukkan kesabarannya terhadap saudara dan saya. Mungkinkah dia asal-asalan? Albert Einstein berkata seperti ini, Allah tidak sedang bermain dadu saat dia mendesain hidupmu. Saat dia mengizinkan engkau terlahir di dunia ini, Tuhan tidak asal-asalan. Dia punya tujuan yang pasti atas hidupmu dan atas hidup saya. Dan kalau sampai dia menebus saudara, dia sampai membebaskan saudara, dibawa saudara ke jalan yang tepat, ke jalan yang benar, dia punya tujuan atas hidupmu, dia punya tujuan atas hidupku. Maka jangan asal-asalan lagi menggunakan hidup ini. Halo. Ada satu lagu yang dikatakan, ku telah mati dan tinggalkan. Resapi semuanya. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
mesbah mulia, jadilah padaku pengorbanan Kristus bagi saudara, mengajak saudara dan saya untuk mati terhadap masa-masa yang lalu, pola hidup yang lama. Kita mau mengenakan Kristus. Kita diselamatkan, artinya saudara saya harus ulang kembali. Diselamatkan oleh Yesus bukan berarti saudara dipindahkan dari neraka menuju ke surga, belum. Diselamatkan artinya apa? Kita diberikan ada guidingnya, ada jalannya, sehingga saat kita menemukan jalan itu, kita tidak akan tersesat, maka kita akan masuk sampai kepada tujuan, maka kita pasti selamat. Itu berarti selamat di situ. Jangan saudara berpikir selamat, aku terima Yesus, mati masuk surga. Belum. Selamat artinya di sini kita menemukan jalan itu. Saat kita mengikuti jalan tersebut, kita mengikuti jalan itu, ada proses kita melangkah, sakit terus melangkah. Dia melihat Yesus terus, dia ikutin jejak Yesus, pasti akan selamat. Jadi gak sembarangan. Orang meninggal belum tentu masuk surga, saudara. Saya pun ngeri, saya bertanya kepada diri saya. Sebab Alkitab ngomong, Alkitab kita ngomong kok, Alkitab kita ngomong. Dalam Matius pasal yang ke-7, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku amat, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Loh, itu yang selamat. Lalu dilanjutkan lagi, pada hari yang terakhir aku akan berterus terang, kata Yesus. Yesus terus terang berkata, enyah kamu, engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Itu sadis loh. Lalu orang berkata, Tuhan, bukankah aku telah bernubuat demi namamu? Tuhan, jangan gitu dong. Berarti itu pendeta dong. Sudah bernubuat. Aku telah mengusir setan demi namamu Tuhan. Keren dong. Aku sudah membuat banyak mujizat Tuhan. Hebat banget itu. Spektakuler banget. Tapi dengan terus terang Tuhan berkata, aku tidak kenal engkau. Enyahlah engkau. Engkau pembuat kejahatan. Artinya apa? Aku tidak menikmati hidupmu. Tuhan tidak menikmati hidup saudara. Maka baik Bapak Ibu Saudara, kita mau berjuang menghasilkan buah. Itu yang bisa dinikmati oleh Tuhan kita yang agung. Lewat perangai hidup kita, terus berjuang meneladani Yesus. Itulah buah yang mau kita capai. Itu bertuhan yang benar. Alkitab kan ngomong dalam kitab Roma, siapa yang mengaku dengan mulut, dia akan diselamatkan. Itu kitab Roma. Saya sekolah teologi ya. Saya nggak menemukan begitu maksud ayat itu. Tapi yang biasanya pakai ayat itu adalah orang-orang yang nggak jelas landasan teologianya. Ayat itu ngomong seperti ini. Itu Rasul Paulus ngomong kepada orang-orang Roma. Barang siapa mengaku Yesus adalah Tuhan, dia pasti selamat. Iya benar, itu orang Roma. Kenapa sampai Rasul Paulus berani ngomong gitu? Karena pada masa itu gereja dianiaya. Barang siapa yang percaya Yesus pasti akan disembelih, dibakar hidup-hidup, yang begitu sadis. Maka kalau sampai ada lidah yang mengaku Yesus Tuhan pada masa itu, berarti yang mengaku ini bukan orang sembarangan. Dia udah siap mati. Sekarang siapa yang mau nyembelih saudara? Melanggar HAM dia. Jadi konteksnya beda Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu Saudara, saya mengajak saudara, ayo kita sama-sama menghasilkan buah. Amin. Hasilkan buah. Mengapa Allah menunjukkan kesabarannya menanti saudara? Pasti Tuhan punya tujuan yang jelas atas hidup. Dan mengapa saudara bertemu dengan saya saat ini? Pasti Tuhan punya tujuan atas pertemuan kita ini. Berarti kalau saya mau nangkap, Tuhan ingin membedah saudara, membentuk saudara. Ikut bersama-sama, ayo kita berjuang, ngikutin karakter Kristus.
Saya nggak mau menina bubukkan saudara. Saya ngomong apa adanya saja. Real. Realita hidup harus kita sampaikan. Mungkin akan beda kalau saya khotbah. Saudara pasti akan diberkati, makmur, berlimpah-limpah. Apapun yang saudara hadapi. Orang bisa resesi, saudara resepsi. Orang berkata, amin. Resepsi apaan? Halo? Tapi percayalah saudara, saudara tidak akan mungkin menjadi orang susah kalau saudara melekat dengan Tuhan. Sabar dan tekuni apa yang saudara kerjakan. Pasti akan diberkati berlimpah-limpah. Amin. Saya rindu saudara diberkati berlimpah-limpah. Saya rindu saudara menjadi orang, bukan orang kaya, orang kaya banget. Saya rindu. Jangan merasa dosa kalau kaya raya. Halo? Kaya raya itu nggak dosa. Yang dosa itu cara memanfaatkan uangnya yang salah. Itu baru dosa. Jangan saudara berpikir, pokoknya kalau GSKI nggak boleh kaya. Siapa bilang? Saudara harus jadi orang kaya. Kaya raya lah. Maka kerjalah yang cerdas dan kerja yang keras. Nggak ada amin. Kerjalah yang cerdas dan kerja yang keras. GSKI Golden Gate Citra 5 menanti kita. Dia butuh saudara dan saya.